main game terus loh. Belajar sana. Atau putar dulu intronya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Bagi seorang gamers, tanpa game, hidup ini rasanya hampa. Satu hari saja tidak pegang konsol, rasanya seperti kembali ke masa Mesozoikum. Waduh, tetanggaku punya T-Rex baru. Pasti cuma nyicil tuh. Tapi ngomong-ngomong masalah game, kira-kira game apa yang paling kalian sukai? GTA 5, Minecraft, atau game T-Rex? Itu loh, game dinosaurus yang lompat-lompat itu. Tapi kalau T-Rex-nya diganti dengan pocong, mungkin lebih seru tuh. Wah, grafiknya benar-benar seperti nyata. Ngomongin masalah grafik, seiring berkembangnya zaman, para pengembang game pun berupaya membuat game mereka dengan serealistis mungkin. Saking realistisnya, sampai-sampai membuat Anda lupa waktu. Aduh, waktunya udah mau habis tuh. Tambah lagi waktunya. Tapi ngomong-ngomong, video game apa sih yang pertama kali dibuat di bumi ini? Siapa yang membuatnya dan bagaimana memainkannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cek dulu sejarahnya. Ternyata game sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Game ini dibuat oleh Ralph H. Baer. Saya sendiri tidak tahu ya apa kepanjangan dari H ini. Tapi mungkin bukan Haji ya, Haji Baer. Oke, sekarang mari kita cek siapakah beliau. Ralph H. Baer lahir pada 8 Maret 1922. Dia adalah seorang warga Jerman yang tinggal di Amerika Serikat. Beliau mendapatkan julukan sebagai pemula di era industri video games. Awalnya, H. Baer adalah seorang insinyur televisi, yang saat itu televisi masih jarang di Amerika Serikat. Kalau TV-nya aja masih jarang, sudah tentu siarannya juga lebih jarang dong. Kita mau nonton apaan kalau siarannya masih kurang? Dulu pernah ada tuh yang bertanya, orang pertama yang menemukan TV nonton apaan? Kan belum ada siaran. Pertanyaan itu sudah pernah kami jawab di video sebelumnya. Silakan cari aja sendiri. Setelah bengong menatap TV, Baer pun punya ide untuk menciptakan sebuah permainan di televisi. Saat itu masih tahun 1966. Dia berada di perusahaan bernama Sanders. Untuk mewujudkan impiannya ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka harus melakukan uji coba berkali-kali hingga akhirnya mereka berhasil membuat game bernama Brown Box. Dan ini menjadi video game pertama di muka bumi. Video game ini dipatenkan pada tahun 1968. Paten ini masih tercatat sebagai video game pertama di dunia hingga saat ini. Oke, mari kita lihat gamenya. Di situ tampak seperti permainan bola yang diopor kanan kiri. Walaupun resolusinya masih kotak-kotak, tapi ini sudah luar biasa di masa itu. Tapi mungkin saat itu orang-orang tidak terlalu antusias ya. Wah, untuk apa kita bermain bola di dalam TV kalau kita masih bisa bermain bola di dunia nyata? Ini lebih realistis, Pak. Bisa aja lu warga. Paten temuan video game ini dilisensikan oleh Magnavox Odyssey yang menjadikannya sebagai game konsol pertama pada tahun 1972. Ternyata seru juga ya main ginian. Awas Pak, itu ada musuh di depan. Musuh apaan? Mendengar hal itu, Baer akhirnya kepikiran untuk membuat kontrol pistol. Tidak perlu waktu lama, dia menemukan kontrol pistol untuk video game yang bisa dimainkan oleh gamer di televisi. Oke, sekarang mari kita membuat pintu. Dilansir dari Indozone.com, sejak tahun 1983, Baer bersama beberapa teman-temannya menciptakan beberapa peralatan permainan di bawah perusahaan Microprose Technology Solution. Baer juga merupakan anggota senior seumur hidup dari perkumpulan insinyur IEEE. Pada 13 Februari 2006, dia mendapatkan penghargaan National Medal of Technology dari Presiden Amerika Serikat saat itu, George Walker Bush. Hingga pada 6 Desember 2014, dilaporkan Ralph H. Baer meninggal dunia. Ia meninggal dunia di usia 92 tahun. Walaupun beliau sudah tiada, tapi gamenya masih dimainkan hingga sekarang. Melihat ini adalah peluang besar, ada juga game bernama Pong yang dirilis pada 29 November 1972. Pong merupakan game sederhana dengan gameplay ala tenis meja. Mejanya pakai meja makan. Ya enggak lah.
Pong dirancang oleh Alan Alcorn di bawah perusahaan Atari. Ini juga menjadi salah satu game terpenting sepanjang masa. Di tahun perilisannya, tercatat lebih dari 8.000 mesin arcade Pong yang terjual. Pong pun dinobatkan sebagai game tersukses pertama di dunia dan tercatat dalam Guinness Book of World Records. Tapi sekarang kan sudah banyak tuh orang yang bermain game di PC atau di komputer. Mending rakit PC katanya. Lalu sejak kapan orang main game di komputer? Nah, tercatat ada game bernama Space War. Game ini dirancang oleh Steve Russell bersama tim lainnya pada tahun 1962. Space War dibuat untuk komputer mini oleh Digital Equipment dengan bantuan tim pengembang. Di dalam game ini, kita akan berperan sebagai orang yang mengemudikan pesawat luar angkasa. Di sini kita juga disuruh untuk menghancurkan satu sama lain. Sungguh perilaku yang tidak terpuji. Tapi baiklah. Selain itu, game ini juga bisa dimainkan oleh 2 player. Jadi kita sudah bisa mabar kan? Dari sini muncullah para gamers-gamers yang sangat lincah dalam bermain game. Sampai-sampai main game Smackdown, komputernya dipukul beneran. Santai dong, game kan hanya untuk menghibur kita. Tidak usah baper dong. Tapi setidaknya sekarang kita sudah tahu bagaimana sejarah video game. Namun serealistis-realistisnya game, saya rasa kita juga tetap perlu bermain permainan nyata. Seperti main kelereng, main balapan yang cuma pakai ban saja, main lompat tali, main tarik tambang pakai tali kapal yang masih ada kapalnya, dan lain-lain sebagainya. Intinya ya, mari bermain. Ada juga tuh gamers yang kalau main game nggak main-main. Lah terus ngapain? Bengong. Oke lah, jadi terima kasih telah menonton, semoga bisa dipahami dan salam. Pergi berburu sana. Jangan bermain T-Rex mulu lu. Wah, kayaknya ini alat bagus nih.